Halo sobatku yang suka nonton film namun mager nonton panjang-panjang. Setelah seminggu vakum karena sesuatu, hehehe. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Revenge yang rilis pada tahun 2017. Film ini diproduksi oleh perfilman Prancis dan bergenre action dan mungkin ada juga horornya ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Kamera extract. Jennifer adalah seorang yang cantik, berada dalam hubungan rahasia dengan Richard, sang pengusaha asal Prancis. Keduanya terbang menuju sebuah villa Richard yang terpencil jauh di tengah gurun untuk berakhir pekan, di mana sebelum Richard melakukan hobinya untuk berburu bersama dengan rekan-rekannya. Sebelum mereka masuk ke villa, pilot helikopter terlihat memberikan sebungkus narkoba atau semacamnya kepada Richard. Dan setibanya di dalam villa, tanpa basa-basi, mereka langsung melakukan adegan pengencrotan 1x24 jam. Esok paginya Jennifer bangun untuk mencari sarapan pagi dan langsung dikagetkan dengan dua orang pria yang terdiam termenung menatapnya karena terpesona melihat kecantikan Jennifer. Hal tersebut membuat Richard terkejut karena mereka adalah rekan berburunya namun datang lebih cepat dari rencana. Richard pun akhirnya memperkenalkan rekannya itu yang bernama Stan dan Dimitri. Anyway, Stan, Dimitri, my associates. Hi. Oh, Jennifer? Melihat akan kejanggalan itu, Stan mengerti akan skandal rekannya itu dan mencoba memahaminya. Jaga mata bosku. Malam harinya mereka berpesta di villa tersebut sambil minum arak dan ditemani musik dugem. Dan terlihat Richard memberikan narkoba tadi kepada Jennifer, tapi Jennifer belum mengonsumsinya dan menaruh obat itu di kalung kesayangannya. Jennifer mulai terbawa arus alkohol dan langsung menari di pinggir kolam renang, serta mengajak Stan untuk menari bersamanya. Kelihatannya Stan mulai tergoda dengan pesona Jennifer dan mulai tumbuh benih-benih cabulnya. Melihat kelakuan Stan yang tidak terkontrol lagi, Richard langsung mengakhiri pesta itu dan menggendong Jennifer ke dalam villa dan melakukan adegan kesukaan kalian. Seperti biasanya Jennifer bangun pagi untuk mencari sarapan, namun dia tidak melihat Richard pagi itu dan hanya menemukan Stan yang sedang ngopi sendirian. Stan mengajak Jennifer ngobrol dan mengatakan bahwa Richard pergi melaporkan password mereka kepada ketua RT setempat untuk meminta izin di tempat itu, dan dia mengatakan bahwa Dimitri sedang mabuk berat dan tertidur di kolam. So, it's just the two of us, which will also take all morning. Karena tidak nyaman dengan tatapan penuh nafsu Stan, Jennifer berkata ingin segera berkemas karena dia akan berangkat pulang hari itu juga. Ternyata sementara Jennifer sedang berganti pakaian, Stan menghampirinya di kamar dan memberikan kartu namanya kepada Jennifer dan menyuruh Jennifer untuk menghubunginya nanti. Namun Jennifer menolaknya dengan alasan sibuk dengan pekerjaannya. We could do a thing or two. We didn't have more time to get to know each other. Stan mulai menanyakan hal-hal aneh dan mengatakan apa yang kau tidak suka dariku. Dengan spontan Jennifer menjawab, kau bukan tipeku dan kau kurang tinggi. Kekesalan Stan ternyata berawal dari pesta tadi malam, di mana di situ Stan merasa Jennifer menyukainya karena mengajaknya menari bersama. Ternyata dari tadi malam Stan menahan gejolak si Om Johnnya hingga dia menggenjot paksa Jennifer di kaca jendela. Benar-benar biadab, semua tempat jadi sip. Tanpa mereka sadari, Dimitri ternyata sudah standby di pintu melihat aksi mereka. Dengan biadabnya Stan berkata, jika kau mau, sini bergabung. Dan jika tidak, pergi sana. Ganggu aja. Sepertinya Dimitri tidak tertarik dengan gaya triple kill dan memilih menghabiskan hari-harinya di kolam renang. Kemudian diperlihatkan Richard kembali datang, namun dia melihat keadaan sedikit canggung hingga Stan mengatakan bahwa ada sedikit masalah dengan Jennifer. Richard langsung menghampiri Jennifer yang terbaring perih sambil menangis. Jennifer mengatakan kepada Richard agar segera mengatur kepulangannya pada hari ini. Mengingat perlakuan bejat Stan terhadap dirinya, Jennifer terus ngotot kepada Richard agar segera menelpon helikopter untuk menjemputnya hingga terjadilah sebuah perdebatan kecil di antara Jennifer dan Richard. Kelihatannya Richard tidak mengindahkan permintaan Jennifer dan membuat Jennifer mengancam akan menelpon istrinya dan memberitahu tentang hubungan gelap mereka. Mendengar hal itu, Richard yang tidak suka diancam dan takut jika ketahuan istrinya, dia akhirnya menampar Jennifer hingga terjatuh. Who the fuck do you think you are?
Melihat Richard tak seperti dulu lagi, Jennifer keluar dan berlari di tengah gurun dan kemudian dikejar oleh Richard dan kedua orang rekannya. Setelah sekian jauh, sampailah Jennifer di penghujung jalan aspal di tepi jurang yang curam. Karena takut Jennifer meloncat bunuh diri, Richard meminta maaf kepada Jennifer dan langsung menghubungi pilot helikopter saat itu juga untuk segera menjemput kepulangan Jennifer. Ternyata yang terjadi, Richard mendorong Jennifer hingga dia terjatuh dan tertancap pada sebuah daun kering sebuah pohon di sisi jurang. Terlihat kedua rekannya sangat ketakutan akan tindakan Richard dan terlihat Stan memarahinya. Namun Richard menyemprot balik Stan dan berkata, "Ini semua karena ulahmu dan sangat berisiko jika nantinya Jennifer melaporkan mereka kepada polisi. Benar-benar biadab, habis manis, buang dan beli lagi, benar-benar milioner." Richard dan rekan-rekannya kembali ke vilanya dan langsung membakar pakaian dan barang apapun yang berhubungan dengan Jennifer, dan mereka tetap melanjutkan rencana mereka untuk berburu di daerah itu. Kita kembali kepada Jennifer yang terjatuh tadi. Jennifer yang sekejap telah mati kembali tersadar dan seketika mendapat power dari semut merah. Loh, kok bisa? Dan mencoba menggapai korek yang digenggamnya tadi, lalu membakar batang pohon tempat dia tertancap hingga pohon itu patah. Sebelum pergi berburu, Richard dan rekannya pergi ke tebing tempat Jennifer untuk memastikan kematian Jennifer. Sedangkan Jennifer yang berhasil keluar dari dahan pohon terus ngesot sebisa mungkin untuk bersembunyi. Mereka terkejut ketika melihat Jennifer tak ada lagi di sana, sehingga terlintas di pikiran mereka dua kemungkinan. Ada yang menyelamatkan Jennifer atau Jennifer berusaha sendiri. Terlihat percekcokan antara Richard dan Stan, di mana Stan ketakutan dan menyuruh Richard untuk membawa saja Jennifer ke rumah sakit, kemudian menyewa pengacara hebat jika Jennifer nantinya melaporkan mereka. Namun Richard bermaksud ingin menghabisi Jennifer, lalu mencekik Stan dan mengatakan bahwa Jennifer hanya wanita dan seorang diri, sedangkan mereka bertiga dan bersenjata, maka tak perlu takut, kata Richard. Lalu mereka pergi ke bawah tebing tempat Jennifer jatuh. Mereka hanya menemukan bekas kayu terbakar, tapi tak menemukan Jennifer. Namun mereka menemukan jejak darah yang mengarah ke suatu tempat. Mereka kemudian mengikuti jejak itu hingga tiba di penghujung jejak di tepi telaga. Mereka mulai mengatur strategi dengan berpencar. Richard bergerak ke sisi kiri, sedangkan Dimitri bergerak ke sisi kanan. Karena dihantui rasa takut, Stan memilih tinggal di mobil dengan alasan menjaga barang-barang mereka. Terlihat Jennifer menyeberangi telaga itu dengan perut terluka parah, lalu bersembunyi di dalam air ketika mendengar gokar Dimitri mendekat. Coba kalian bayangkan, luka terkena air. Shit man. Melihat gokar Dimitri berhenti, Jennifer bersembunyi di balik batu dan mulai mengintip Dimitri yang ternyata sedang buang air kecil. Jennifer berlari mengambil senjata Dimitri yang terletak di sebuah batu dan menodong Dimitri, dan ternyata pelurunya kosong. Dimitri memukul Jennifer hingga terlempar dan terseok-seok, serta mengabarkan kepada rekannya bahwa dia telah menemukan Jennifer dan akan langsung mengeksekusinya. C'est bon, je l'ai. Je m'en occupe et je retourne à la jeep. Lying around for you to touch. Kepala Jennifer dicelupkan berkali-kali ke dalam telaga oleh Dimitri, hingga pada akhirnya Jennifer melihat pisau di pinggang Dimitri, lalu mengambilnya dan menusuk kedua bola mata Dimitri. Dimitri pun tewas, sedangkan Stan dengan santuinya mendengarkan musik di mobil. Jennifer mengambil semua peralatan Dimitri dan membawa gokarnya menyusuri gurun itu hingga bensinnya habis, hingga dia berjalan dan menemukan sebuah goa untuk beristirahat dan memulihkan tenaganya. Kemudian Jennifer mulai memikirkan cara untuk mengeluarkan kayu yang masih tertancap di perutnya, karena di situ tidak terdapat rumah sakit, puskesmas, dukun, BPJS, supermarket, atau WC umum. Hingga akhirnya Jennifer teringat akan obat yang kala itu dimasukkannya ke dalam kalungnya dan langsung mengonsumsinya, dan rasanya. Setelah beberapa detik, Jennifer mulai merasakan efek dari obat itu. Dia terlihat fly dan mulai memotong kaleng minumannya dan melakukan operasi manual. Jennifer mulai mengiris lukanya dengan pisau dan mencabut kayu yang tertancap di perutnya. Lalu dia memanaskan kaleng yang telah dipotongnya tadi dan menempelkan pada luka di perutnya, tanpa teriakan dan tanpa bantuan bidan, hingga dia terbaring pingsan. Esok paginya Stan yang sedang terlelap tidur di mobil
Ternyata Richard sudah kembali dengan seekor hewan hasil buruannya. Namun mereka belum mendengar kabar dari Dimitri sejak dari insiden tadi malam. Lalu Richard mencoba menghubungi Dimitri, sedangkan Stan pergi mencuci muka di tepi telaga. Hingga dia dikejutkan oleh mayat Dimitri yang terapung di telaga itu dan membuat suasana mulai mencekam. Richard memasukkan batu ke jasad Dimitri dan bermaksud menenggelamkannya, sedangkan Stan terlihat mulai ketakutan dan sekilas terlibat cekcok dengan Richard. Dan mereka kemudian mulai bergerak mencari Jennifer karena mereka menganggapnya sebagai sebuah ancaman besar. Terlihat Jennifer mulai tersadar, di mana tenaganya mulai pulih dan lukanya mulai mengering. Hingga lukanya bergambarkan tato gratis dari botol kaleng berlogo elang dan bertuliskan Bir Meksiko. Jennifer bangun dan mulai berkemas mengambil senjata dan keluar dari dalam gua. Dan inilah Wonder Woman dengan kostum sempak dan BH-nya. Mereka menemukan gokar Dimitri yang dipakai oleh Jennifer tadi malam, lalu berpencar untuk mencari Jennifer. Hingga Jennifer melihat sebuah pantulan cahaya, ternyata Stan sedang bercermin untuk membersihkan darah yang melekat di bulu hidungnya. Jennifer akhirnya membuntuti mobil Stan hingga ke sebuah jalan perbukitan di gurun itu. Terlihat Stan berhenti untuk mengisi bensin mobilnya, dan Jennifer mengambil kesempatan membidik bahu kanan Stan. Jennifer yang terlempar akibat sentakan senjata kembali bangkit untuk mengejar Stan. Namun dia tidak menemukan Stan di mobilnya, tapi melihat jejak darah. Ternyata Stan masih hidup dan bisa lari, dan membalut lukanya dengan kaos kaki kanannya. Jennifer terus mengikuti jejak darah dan terus bergerak ke depan. Ternyata Stan telah bersembunyi di balik bukit dan membidik daun telinga Jennifer hingga terputus. Sekarang bergantian, Stan yang mengejar Jennifer. Terlihat Jennifer sangat cerdik. Dia memecahkan kaca senternya hingga kaki kanan Stan yang tidak memakai sepatu menginjak kaca itu. Kaki Stan robek dan dia mencoba mengeluarkan serpihan kaca itu dengan jari-jarinya. Sadis man. Stan kembali ke mobil dan mencoba menghidupkan mobil dengan kakinya yang luka dan berusaha mengejar Jennifer. Hingga Jennifer terlihat menghadang mobil Stan dengan senjata di tangannya dan berhasil menembak tepat di kepala Stan. Jennifer kemudian mengambil mobil Stan dan mengendarainya, dan terdengar Richard terus mengontak Stan. Ternyata Richard sudah kembali dan menunggu Stan di tempat mereka terpisah tadi. Namun setelah berjam-jam menunggu dan tak terdengar kabar sedikit pun, Richard memutuskan kembali ke vilanya sendirian dan berpikir, entah apa yang terjadi dengan Stan, masa bodoh ah. Setelah sampai di vilanya, Richard menelpon pilot helikopter untuk segera menjemputnya saat itu. Sementara itu dia mulai bersiap-siap dan mulai membersihkan badannya. Namun sementara di kamar mandi dia mendengar ada sesuatu hingga dia keluar dengan senjata di tangannya. Dan inilah Hercules tanpa sempak. Ternyata setelah diperiksanya itu merupakan bunyi mesin pembersih kolam yang telah hidup sejak kedatangan mereka. Suasana semakin mencekam dan karena ketakutan, Richard kaget TV tiba-tiba menyala dan ternyata ketika duduk, dia tidak sengaja menduduki remote TV. Richard. Ternyata Jennifer sudah standby di balik kaca dengan senjata di tangannya dan langsung menembak Richard di perutnya. Simply irresistible item. Or you can sign up for our Listen, Melihat Jennifer semakin agresif, ditambah lagi perutnya terluka, Richard mulai ngesot untuk bersembunyi. Richard mencoba ingin mengelabui Jennifer dengan jejak darahnya. Namun ketika Jennifer ingin melangkah, dia melihat darah mengalir di lantai tepat di depannya. Melihat akan hal itu, Jennifer berbalik arah dan bermaksud menembak Richard dari belakang. Ternyata Richard telah bergerak mencari sebuah plastik yang bisa digunakan untuk membungkus buah atau semacamnya dan mulai mengejar Jennifer hingga terjadilah kejar-kejaran di lorong rumah itu. Karena darah Richard sangat banyak berceceran di lorong rumah itu, membuat Jennifer tergelincir. Dan saat itu juga Richard datang dan menghantam kepala Jennifer dengan senjata. Jennifer yang pusing tak berdaya kembali dicekik Richard. Namun dia tidak kehilangan akal dan mencucukkan tangannya ke luka Richard hingga dia berhasil lepas dari cengkraman Richard. Dan Jennifer berhasil membunuh mereka dengan sadis dan dia keluar sebagai pemenangnya. Tamat. Perlakukan wanita dengan sewajarnya, jangan selingkuh agar tak dapat musibah. Dan
Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Jangan lupa share, subscribe, dan like video ini ya. Oke.